Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan para pendengar yang semuanya di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Restu Faizah dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Teknik Gempa yang ada di Prodi Teknik Sipil, khususnya materi tentang mengenal gempa bumi. Adik-adik semua, tentang gempa bumi ini saya rasa sudah bukan sesuatu yang asing ya, karena kita berada di wilayah Indonesia yang hampir semua wilayah Indonesia itu memiliki kerawanan terhadap gempa bumi itu sendiri. Nah, jauh sebelum kita mendapatkan mempelajari ilmu pengetahuan tentang gempa, kita sebenarnya sudah mendapatkan informasi dari Al-Quran ya tentang gempa ini. Kalau kita memilih-milih, ternyata melihat kembali di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan informasi tentang adanya gempa bumi ini. Saya kutipkan ada dua ayat, yaitu di dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 78 dan Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akhodathum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Artinya, lalu datanglah gempa bumi menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian ayat serupa juga kita dapat menemui di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 37. Fakadzabuhu fa'akhodathum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka mendustakannya, maka gempa dahsyat menimpa mereka, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggalnya. Dari dua ayat ini sebenarnya sudah memberikan informasi kepada kita akan dampak-dampak yang terjadi akibat gempa bumi. Kita bisa membaca di sini ternyata korban yang berjatuhan ketika terjadi gempa itu sebenarnya dikatakan oleh Allah bahwa mereka itu bergelimpangan mati itu karena reruntuhan rumahnya ya. Jadi bukan karena gempa itu sendiri. Sehingga kita sebenarnya memiliki tantangan ya, karena sebenarnya yang menjadi bencana itu bukan gempanya ya. Yang menjadi bencana itu adalah bangunan rumah kita yang tidak memenuhi standar ketahanan terhadap gempa sehingga bisa menimbulkan korbannya. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mewujudkan bangunan atau rumah tinggal yang memiliki ketahanan terhadap gempa. Atau di dalam pepatah juga dikatakan, earthquake didn't kill people but the bad building did it, ya. Jadi sebenarnya yang membunuh itu bukan gempanya, tetapi bangunan yang kurang baik lah yang menjadikan korban itu. Nah, secara ilmu pengetahuan kita juga sudah mendapatkan informasi, kalau ini informasi dari BMKG mengatakan yang dinamakan gempa bumi itu adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi ya. Jadi karena adanya pelepasan energi, pelepasannya di mana? Di dalam bumi ya. Pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba ya. Dan itu tidak bisa diperhitungkan, diprediksi akan kapan dia akan melepaskan energi itu. Nah, pelepasan energi ini ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, kita bisa melihat ini jadi potongan dari bumi ya. Kita bisa mengetahui setiap pada perpotongan pertemuan antara dua plate tektonik ya. Jadi di sini digambarkan ada oceanic plate ya. Jadi plate benua dan plate samudera ya saling bertemu. Kemudian yang plate samudera itu berada di bawah plate benua. Nah, ini masing-masing plate itu memiliki pergerakan yang bisa saling menekan, bisa saling menarik, bisa saling bergeser dan seterusnya. Dan suatu ketika dia akan terjadi lock ya, mengunci, dan suatu ketika
kekuatan di dalam kunciannya tersebut sudah melebihi dari kemampuan dari kuat geser batuannya di situ, maka akan terjadi pelepasan energi. Jadi kalau di dalam pelajaran fisika kita bisa mengibaratkan energi potensial ya yang terjadi di titik di dalam bumi tadi itu sebagaimana kita menekan sebuah per ya. Semakin lama per itu kita tekan, maka energinya itu akan terkumpul semakin besar, dan ketika dilepaskan dia akan memiliki energi yang besar ya. Nah, energi yang besar ini kemudian akan menimbulkan gelombang yang akan disebarkan, diteruskan ya hingga sampai ke permukaan ya. Sampai ke permukaan. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya kenapa ya kok negara kita Indonesia ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi ya. Nah, sebabnya yaitu diantaranya karena Indonesia itu berada pada pertemuan lempeng aktif dunia ya. Jadi kalau kita melihat ini wilayah Indonesia ya, itu berada di 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Indo-Australia. Nah, kita bisa melihat betapa Indonesia itu berada dihimpit oleh 3 lempeng itu, dan pertemuan antar lempeng itu tidak diam ya, saling bergerak ya. Dan juga dari wilayah internasional ya, Indonesia juga berada pada lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Nah, cincin api Pasifik ini berbentuk seperti tapal kuda dengan rangkaian 452 gunung berapi sepanjang 400.000 km ya, sangat luar biasa. Makanya salah satu nilai positifnya Indonesia itu memiliki memiliki wilayah yang sangat indah ya. Jadi karena di situ banyak gunung, banyak pantai ya, sehingga wilayah di Indonesia itu pemandangannya sangat indah. Sehingga banyak sekali turis-turis dari luar itu, dari Eropa ya, yang mereka tidak sulit mendapatkan pantai ya, dan gunung. Nah, di Indonesia lah tempatnya yang sangat menyenangkan. Ini ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Inilah gambaran cincin api Pasifik ya, yang kita juga bisa melihat Indonesia itu sangat dihimpit oleh beberapa sumber-sumber gempa yang mengelilingi Indonesia ya. Oleh karena itulah Indonesia ini memiliki kerawanan yang tinggi. Kemudian akibat posisi itu maka banyak sekali timbul sesar aktif di Indonesia ya. Jadi pada tahun 2010 ini dideteksi ada 79 sesar aktif ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa melihat, dari Aceh sampai di daerah Papua ya. Jadi Sabang sampai Merauke ada 79 itu pada tahun 2010. Nah, berikutnya pada tahun 2017, nah, baru 7 tahun kemudian sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Pada 2017 ternyata sesar aktif itu ada 295 ya, jadi meningkat 200 lebih. Nah, saya contohkan ini dari 2 wilayah saja ya. Untuk wilayah Jawa sudah banyak sekali, apalagi di Sulawesi, nanti di Papua dan seterusnya, totalnya ada 295. Dengan peningkatan jumlah sesar ini artinya sumber-sumber gempa di Indonesia itu juga semakin bertambah ya. Oleh karena itu, tuntutan bagi kita bangunan yang tempat tinggal kita juga harus memiliki ketahanan yang lebih baik ya, karena ancaman gempa pada masa yang akan datang itu semakin meningkat. Sedikit mungkin perlu kita pahami tentang struktur atau beberapa informasi terkait parameter gempa bumi ya. Jadi kalau ada gempa biasanya kita akan mendapatkan informasi dari badan resmi, misalnya dari BMKG, itu kapan terjadinya, kemudian pusatnya di mana, kedalamannya berapa, kemudian kekuatannya itu berapa gitu ya. Jadi ini biasanya kita mendapatkan informasi dari lembaga resmi. Nah, apa itu fokus atau pusat gempa? Yaitu fokus atau pusat gempa adalah tempat terjadinya pertama kali terjadinya pelepasan energi ya, yang tadi kita sampaikan di depan ya. Jadi gempa itu disebabkan adanya pelepasan energi.
tempat di mana terjadi pertama kali pelepasan energi itulah yang disebut fokus. Fokus ini letaknya ada di dalam bumi, memiliki kedalaman tertentu yang disebut dengan focal depth. Ya, jadi kalau dikatakan ada gempa bumi dengan kedalaman 30 km, itu artinya dari permukaan itu memiliki kedalaman 30 km. Kalau kita tarik tegak lurus ke atas dari pusat gempa ini ke atas sampai ke permukaan, maka di situ kita akan mendapatkan titik epicentrum. Ya. Jadi gempa bumi di Jogja tahun 2006 itu epicentrumnya ada di daerah Potrobayan, ya, di dusun Potrobayan di daerah Bantul. Sekarang adik-adik kalau ke sana bisa melihat ada tugu untuk memperingati peristiwa gempa tahun 2006 tersebut. Nah, kemudian kalau kita menyebut jarak epicenter, yaitu jarak dari epicentrum itu sampai ke bangunan yang kita tinjau. Kemudian jarak dari bangunan yang kita tinjau sampai ke titik dalam garis diagonal ini disebut dengan jarak hipocentrum. Nah, inilah struktur dari gempa bumi ya ketika terjadi pelepasan energi. Nah, kemudian untuk kekuatan gempa ya nanti akan kita bahas di dalam sesi berikutnya. Nah, sedikit informasi terkait dengan fokus atau kedalaman gempa. Kita biasanya mendapatkan informasi ada gempa dangkal, kadang juga ada gempa menengah dan ada gempa dalam. Nah, klasifikasi dari kedalaman gempa ini ditentukan dari kedalaman fokus tadi yang diukur dari permukaan sampai kepada titik pertama kali terjadi pelepasan energi tadi ya. Jadi ini juga akan menentukan pemerintah ketika akan menetapkan apakah gempa itu potensi tsunami atau tidak. Karena gempa yang potensi tsunami itu adalah gempa yang pelepasan energinya itu berada di bawah laut dengan kedalaman dangkal ya, dan memiliki mekanisme sesar naik turun. Ya, ini jadi termasuk salah satu kriteria dari BMKG ketika akan menetapkan apakah gempa itu memiliki potensi terjadi tsunami atau tidak. Nah kemudian untuk mengukur ukuran gempa ya. Nah ini kita bisa menggunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Kalau yang familiar, masyarakat itu akan mendapatkan informasi itu biasanya berupa skala Richter ya. Oh, telah terjadi gempa di sini dan seterusnya dengan kekuatan 5 skala Richter gitu. Atau kalau sekarang BMKG itu mengganti dengan magnitude, momen magnitude ya. Nah, skala Richter ini menunjukkan besaran energi yang dilepaskan pada pusat gempa. Ada lagi MMI atau Modified Mercalli Intensity. Kalau versinya BMKG namanya SIG atau skala intensitas gempa bumi. Ini diukur dari tingkat kerusakannya. Kemudian ada juga satu lagi yaitu kekuatan gempa yang diukur dari percepatan muka tanahnya dengan satuan gravitasi atau meter per detik kuadrat. Nah, inilah kalau bagi orang-orang teknik sipil yang akan digunakan sebagai dasar dari perencanaan bangunan tahan gempa. Kenapa tidak bisa menggunakan yang skala Richter dan MMI? Nah, nanti ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita tarik benang merahnya ya. Ternyata terjadinya gempa bumi itu tidak dapat dicegah dan tidak dapat diprediksi. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu menekan risikonya ya, supaya gempa tadi meskipun terjadi tetapi tidak menimbulkan bencana. Artinya apa? Kita memiliki kesiapsiagaan yang baik, termasuk bangunannya juga tangguh terhadap gempa, manusianya, orang-orangnya juga memiliki kesiapan dalam menerima gempa. Sehingga diharapkan ketika terjadi gempa di masa yang akan datang, kita bisa menekan sekecil mungkin jumlah korban dan kerugian. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.